Bab 82. Lo yakin gue yang menghancurkan rumah tangga lo, Gaza? Alice terkekeh. Langkah Gaza terhenti. Lo, Gaza. Lo yang akan hancurin rumah tangga lo sendiri. Lo tahu bokap lo mihak gue. Lo buka semuanya, gue juga akan buka rahasia yang buat lo berakhir di penjara. Masih berani buka rahasia gue, sayang? Bisiknya. Gaza menggepalkan tangannya. Dia mengeram lalu melangkah pergi begitu saja. Jika saja Alice tidak mengetahui juga sesuatu di masa lalunya, dia tidak akan berhati-hati di depan gadis itu. Ia membongkar kebusukan Alice juga mengancam masa depannya. Sial. 25. Mas, sini. Duduk dulu. Sanum mengerahkan tangannya memberi instruksi Gaza yang baru kelar sholat untuk kembali duduk di sampingnya. Cowok yang tengah memakai baju koko dan peci hitam itu menaikkan sebelah alisnya. Gaza duduk di samping Sanum. Ngaji yuk sama Sanum. Sanum memamerkan Al-Quran dengan senyuman melengkung manis. Itu Al-Quran kapel yang pernah dia beli untuknya dan Gaza. Gaza menatap Al-Quran tersebut dengan ragu. Aku gak bisa ngaji bay, ujarnya terang-terangan. Lain kali aja, tolaknya hendak berdiri. Sanum sontak menahan lengan Gaza. Kalau gitu Sina Sanum murajaah boleh. Menyimak ajakan. Sanum mengangguk. Gaza kembali duduk bersila dan menerima Al-Quran dari Sanum. Gadis itu membuka Al-Quran surah juz ke-6. Sanum tersenyum dan membuka Al-Quran, dia memejamkan mata dan lantunan suci Al-Quran mulai mengalun lembut dari bibirnya. Gaza menatap Al-Quran dan Sanum bergantian. Kala ayat itu dibacakan, rasa nyaman menelusup ke hatinya, apalagi mendengar suara merdu sang istri. Gaza juga merasa sesak di saat bersamaan, karena dia bahkan lupa bagaimana cara mengaji yang benar. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim, wa kana Allahu sami'an alima. Ing tubdu khairon aw tufuhu aw tafu, angsu ing fa innallaha kana afuwan qadiru. Dalam hati dia mengikuti apa yang Sanum baca. Gaza lakukan itu hingga Sanum selesai membaca Al-Quran. Ketika tidak ada suara lagi terdengar, Gaza baru mendongak. Udah bay. Sudah mas. Sanum tersenyum lebar. Sanum salah gak mas bacanya? Aku kurang tahu. Tapi aku suka mendengar kamu membaca kolam ini, ungkapnya jujur. Gaza merasa damai dan tenang, sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Setelah ini kamu mau ngapain? Gak ada mas. Bisa kamu mengaji lagi? Dua alis Sanum naik. Gak apa-apa kalau gak mau. Gaza menutup Al-Quran tersebut dan menyerahkannya lagi pada Sanum. Sanum mau kok. Bagaimana mungkin Sanum nolak ketika membaca ayat Al-Quran mas? Membacanya saja dapat pahala dan buat Sanum tenang. Gaza menarik kedua sudut bibirnya. Walaupun dia tidak terang-terangan berkata ingin mendengar lagi bacaan Sanum dan mengikuti, syukurlah Sanum tidak bertanya lebih alasannya. Gaza hanya ingin merasakan kenikmatan itu kembali. Membuat hatinya sejuk. 26. Sanum murajaah al-Waqiah ya mas. Yang mana? Gaza menatap hingga surat yang Sanum sebut.
Gini Mas, Al-Waqiah surat ke-56. Sanum membuka lembarannya dan menunjuk surat yang menceritakan tentang hari kiamat, balasan surga bagi orang yang taat dan neraka bagi yang durhaka. Sanum mengambil nafas dalam lalu bibirnya bergerak mengucap bismillah. Matanya terpejam. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqiyah. Gaza tersenyum, dia memandang wajah teduh Sanum. Bangga, adalah satu kata yang dia rasakan. Ayat-ayat itu dengan ringan Sanum bacakan, seolah di balik mata tertutup itu dia tengah melihat langsung ayat-ayat di hadapannya. Laisa liwagatiha kasibah. Tangan Gaza hendak terulur mengusap lembut puncak kepala Sanum, tapi takut mengganggu, dia urungkan. Dia menunduk menatapi baris-baris ayat yang Sanum baca. Hufidotur rufi, Bibir Gaza juga bergerak-gerak mengikuti. Sanum terus membaca ayat demi ayat surat Al-Waqiah, di beberapa ayat dia tersenyum seraya membaca, matanya terpejam. Gaza memperhatikan itu dengan heran. Di ayat lain, Sanum sempat berhenti. Suaranya serak. Bulir air mata jatuh. Gaza jadi bingung. Kenapa Sanum menangis saat membaca Al-Quran? Bayi. Dia mengusap bahu Sanum lembut, netranya menatap khawatir. Lalu mata itu terbuka. Mata Sanum memerah. Kenapa? Sanum menggeleng dan memberi jeda sesaat. Dia mengambil nafas dalam lalu mengeluarkannya perlahan. Dia usap air matanya. Sanum lanjut ya Mas. Gaza mengangguk walau diliputi keheranan. Dia simak hingga ayat terakhir Al-Waqiah, Sanum bacakan. Inna haza lahu wa hakul yakin. Fasabi bismi robikal ashim. Gaza menutup Al-Quran itu dan menaruhnya di kasur, dia menatap Sanum yang kini tersenyum. Makasih ya Mas, udah dengar Sanum murajaah. Gaza memberikan anggukan. Dia menangkup pipinya Sanum dan mengusap lembut dengan ibu jarinya. Kamu senyum lalu juga menangis. Kenapa? Sanum tersenyum karena surah Al-Waqiah menerangkan kebahagiaan surga untuk mereka yang taat Mas. Bagaimana balasan yang kita dapat dan gambarannya? Lalu kenapa kamu menangis? Karena di ayat lainnya, membahas siksaan neraka bagi yang tidak taat, ucapnya pelan, sorot itu sangat. Takut. Gaza bergeming. Dia baru tahu jika Sanum tidak menceritakan tentang apa ayat Al-Quran tersebut. Kamu Sanumel artinya juga. 27. Sanum dulu Sanumnya sekalian memahami arti Mas. Dengan begitu Sanum cepat ingat, jelasnya. Sanum meraih tangan Gaza di pipi dan mengecupnya punggung tangannya. Kalau Al-Quran cuman dibaca ayat Arabnya aja tanpa kita pahami artinya, rasanya cuman sekedar membaca. Tapi kalau kita pahami artinya dan memaknai, Al-Quran itu terasa ke hati Mas. Gaza menyimak tanpa merespon dulu. Membiarkan Sanum terus menjelaskan. Itu sebabnya biar khusyuk dalam membaca ayat saat sholat, kita harus memaknai ayat-ayat yang kita baca. Jadi kita harus sanumel arti dan semua bacaan sholat baik. Dia saja membaca Al-Quran belum lancar dan masih patah-patah. Apalagi mensyanumel artinya sekaligus. Kapan dia lancarnya? Cukup pahami intinya aja Mas. Sanum izin jelaskan lebih ya Mas, Sanum gak maksud menggurui.
Jelasin aja. Gaza tidak keberatan dan merasa begitu, dia malah ingin mendengar lebih sesuatu yang membuatnya tertarik. Ilmu agama. Contohnya nih, kita lagi baca Al-Fatihah. Sejatinya kita sedang melakukan percakapan dengan Allah. Sebelah alis Gaza naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Yang artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Di saat membaca ayat pertama, Sanum langsung membayangkan segala kuasa dan nikmat Allah. Sanum bersyukur karena masih diizinkan hidup dan beribadah. Sanum juga bersyukur untuk segala hal yang Allah beri dalam hidup Sanum. Lalu di ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sanum memaknai dengan segala kasih sayang Allah sama hambanya. Walaupun kita merasa berdosa sekalipun, Allah bahkan menerima kita kembali dengan kasih sayangnya. Bahkan kita sebagai orang Islam kelak, akan masuk surga dengan rahmat Allah setelah dibersihkan di neraka. Gaza merasa tertohok. Lalu di ayat ketiga, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Sanum membayangkan kehidupan setelah dunia kelak. Apa yang Sanum perbuat pasti Allah balas walaupun sekecil apapun. Itu buat Sanum khawatir dengan apa yang Sanum lakukan dan memohon ampun. Sanum bersemangat memberi apa yang dia tahu, apalagi terkait agama. Saring hal seperti ini membuatnya bahagia, karena bisa bermanfaat bagi akhirat orang lain. Apalagi keluarganya sendiri. Oh iya Mas, 3 ayat Al-Fatihah ini, kita diharuskan gak terburu dan jeda. Soalnya Allah langsung jawab. Di ayat pertama tadi, ketika kita memuji Allah, Allah langsung berkata, "Hamba-Ku memujiku." Allah tuh senang banget karena kita memujinya. Terus di ayat kedua, Allah berkata, "Hamba-Ku menggulangi pujian untukku." Terus ayat ketiga, "Hamba-Ku menggantungkanku." Lalu pada ayat keempat, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Allah juga akan berkata, "Inilah penghubung antara Aku dan hamba-Ku. Dan untuk hamba-Ku Aku berikan apa yang dia minta." Kita dianjurkan berdoa di ayat ini, Mas. Dulu Nabi Zakaria berdoa meminta anak ketika membaca surah ini. Nah terus ayat selanjutnya juga dimaknai bacaannya. Percaya deh Mas, sholat kita berasa khusyuk dan ngerasa kehadiran Allah saat kita sholat. Sanum menutup kalimatnya dengan senyuman lembut. 28. Dua alis Sanum naik karena Gaza hanya diam menatapnya. Tangan Gaza terulur mengusap puncak kepala Sanum. Sejak belajar sholat, Gaza hanya sholat terburu. Dia tidak pernah tahu hal ini sebelumnya, menurutnya yang penting sholat. Tapi ternyata ada beberapa hal penting yang harus dia perhatikan agar merasakan manisnya ibadah tersebut. Gaza menarik senyuman. Dia lalu mengecup kening Sanum lama. "Aku beruntung punya kamu, Bai," ungkapnya tulus. Sanum memejamkan mata dan mengukir senyuman. Bunyi bel apartemen membuat keduanya sontak menoleh. "Siapa ya Mas? Biar aku lihat." Gaza berdiri duluan dan berdiri. Sanum memberikan anggukan, kemudian dia beranjak merapikan perlengkapan sholat mereka. Masih dengan balutan koko,
Gaza melangkah lebar menuju pintu. Begitu membuka, dia menatap kehadiran Theo di sana. Wah, Ahi ketua Aksio. Gila, makin ganteng aja ketua geng kita ini. Theo menatapi penampilan Gaza dari atas ke bawah. Dia sontak mengeluarkan ponsel dan memotret. Cek, ngapain lo? Theo terkekeh dan mengirimkan di grup Aksio. Dengan tidak bersalah dia menengok ke dalam. Sontak Gaza menghalangi. Pulang. Usirnya kesal. Gue cuman anter ini aelah. Theo menyerahkan ponsel Gaza yang tinggal di markas. Gaza mengernyit. Dia ambil ponselnya. Dia bahkan tidak ingat meninggalkan ponsel. Oke. Sanum menana bos. Ngapain lo cari bini gue? Nyapa aja. Gak. Ucapnya sewot. Theo mendengus. Ya udah, gue balik. Ya. Bentar, gue lihat nih bunga di depan pintu. Bunga buat Sanum kenapa ditaruh di depan? Theo menyerahkan buket yang dia lihat sebelum mengetuk pintu. Sebelah alis Gaza naik. Dia mengambil bunga tersebut dan menatap kartu namanya. Gaza mengeratkan giginya karena emosi. For you, my girl. Bangsat. Umpatnya. Gaza melangkah ke lorong apartemen dan membuang bunga itu di tempat sampah. Saat itu dia juga melihat buket bunga lain banyak di dalam. Keningnya mengernyit. Kenapa dibuang? 29. Bukan dari gue. Theo bingung. Lo lihat yang naruh nih bunga? Tanya Gaza berbalik badan pada Theo. Temannya itu menggeleng. Oke. Lo bisa balik. Gaza kemudian berbalik badan ke dalam apartemen. Theo memperhatikan bunga tersebut dan Gaza yang kini masuk. Kalau gak dari Gaza, siapa yang memberikan Sanum bunga langsung ke apartemen? Gila, berani banget nih orang, kuat juga nyalinya, ujarnya serambi pergi dari sana. Siapa mas? Tanya Sanum kala Gaza balik. Cowok itu melepas pecinya. Sanum mendekat dan membantu membukakan kancing kemeja baju koko Gaza. Buket bunga. Aktivitas Sanum yang terhenti sesaat sebelum dia melanjutkan membuka kancing yang lain. Aku melihat bunga lain di tempat sampah lorong. Kamu sering menerima bunga dari dia? Gaza menatap. Lekat. Sanum selalu buang mas. Dia menaruh bunga itu setiap hari. Sanum mengangguk pelan. Sanum sudah buang mas. Gak perlu khawatir. Tentu saja aku khawatir, Bay. Laki-laki itu selalu memberi bunga istriku. Mas, Sanum gak terima. Biarkan saja. Gak. Berani sekali dia memberi kamu bunga langsung ke sini. Dia seharusnya tahu kamu milikku, Bay. Dada Gaza naik turun menahan emosi. Tenang mas. Sanum mengusap lembut dada bidang Gaza. Entah apa motifnya, Sanum gak peduli. Mas juga jangan terpancing. Dia harus diberi pelajaran, aku akan mencari tahu siapa orangnya. Mas gak perlu berantem. Harus jika itu menyangkut kamu. Sanum menghela napas. Dia bisa merasakan kemarahan laki-laki itu.
Gak semua hal harus diselesaikan dengan berkelahi Mas. Selagi itu gak mengganggu rumah tangga kita, abaikan saja ya. Dia gak akan berhenti bye. Sanum bingung, yang Gaza katakan juga benar. Entah apa motif orang tersebut. Tapi dia juga tidak ingin Gaza selalu baku hantam. Tenang saja, aku hanya kasih dia peringatan jika tahu orangnya. Tetap saja Mas. Bagaimana jika dia gak terima dan balas yang lebih? Gak usah khawatir. Kamu tahu siapa aku bye. Aku jago bela diri. Gak akan mudah dikalahkan.